Ketika kita memiliki layanan satu akun untuk satu user, maka terkadang terdapat beberapa user yang melakukan tethering ulang, sehingga layanan yang mana satu akun untuk satu user ini dia bisa digunakan oleh banyak orang ya. Jadi satu akun digunakan oleh banyak user. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya atau solusinya untuk memberikan batasan terhadap layanan tethering. Jadi sehingga untuk layanan yang kita berikan satu akun untuk satu user ini bisa berjalan dengan baik. Penasaran seperti apa videonya? Tonton terus video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk memberikan batasan terhadap user yang melakukan tethering ulang terhadap layanan kita adalah dengan cara mengganti nilai dari TTL atau time to live. Jadi TTL ini apa? TTL ini adalah salah satu nilai di dalam IP packet header yang fungsinya dia digunakan untuk menentukan berapa jauh hop yang bisa dilewati. Jadi di perangkat Ruiji ini ada yang namanya fitur TTL rule. Jadi di dalam fitur ini nanti kita bisa gunakan untuk membatasi nilai TTL yang akan diberikan ke sisi klien. Jadi nanti untuk nilai TTL-nya akan kita buat menjadi 1 sehingga ketika klien nanti terkoneksi ke layanan kita, kemudian klien ingin mencoba melakukan tethering, maka user yang akan terkoneksi ke access point klien atau ke perangkat gadget klien itu tidak akan bisa terkoneksi ke internet. Kemudian untuk topologinya seperti apa? Jadi untuk topologi kali ini sebenarnya masih sama dengan video sebelumnya. Jadi di sini saya memiliki router utama yaitu dari perangkat Ruiji Riyi, serinya adalah EG105G V3. Kemudian untuk switch-nya ini kita pakai ES210 GSP ya. Jadi si perangkat switch ini dia memiliki fitur PO out yang tujuannya dia bisa mensuplai power ke perangkat access point yang digunakan. Kemudian untuk access point yang kita gunakan kali ini adalah RAP62. Oke, untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi untuk konfigurasinya nanti akan kita terapkan di router EG105G V3 ini. Jadi untuk fitur TTL rule itu hanya terdapat di perangkat router dari Ruiji Riyi. Kemudian untuk caranya gimana? Jadi di sini kita bisa coba koneksikan laptop kita ya ke jaringan Ruiji ini. Kemudian untuk aksesnya adalah di sini router gateway-nya adalah 120.1. Kita bisa login. Kemudian untuk melakukan konfigurasi TTL rule, jadi fitur tersebut itu hanya terdapat di perangkat routernya aja. Jadi jika misalnya Anda ingin melakukan konfigurasi melalui cloud gitu ya, atau melalui Ruiji Riyi yang apps, itu fiturnya tidak terdapat. Kemudian untuk menunya ada di mana? TTL rule kita bisa cari di dalam menu advance. Kemudian nanti di bagian bawah ada yang namanya fitur TTL rule. Nah, nanti untuk konfigurasinya kita bisa lakukan di dalam menu ini. Jadi untuk caranya gimana? Sesuai dengan pembahasan masalah kita kali ini, kita akan memberikan batasan terhadap fitur tethering ya yang dilakukan oleh klien. Jadi untuk cara konfigurasinya kita tinggal klik tombol add. Kemudian misalnya namanya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah di dalam parameter specified mode. Di sini ada destination IP address dan juga ada outbound interface. Jadi kalau kita tentukan destination IP address, nah nanti untuk TTL yang akan kita tentukan itu hanya untuk salah satu alamat saja yang sudah kita isikan di dalam sini. Tapi di sini nanti yang kita gunakan adalah outbound interface. Jadi interface yang digunakan untuk menuju keluar. Kemudian interface yang menuju keluar karena ini dia nanti menujunya kan ke klien ya. Jadi kita bisa arahkan ke
default VLAN. Jadi default VLAN ini adalah yang IP 120. Kemudian di bagian bawahnya lagi, parameter bawahnya ada yang namanya TTL config mode. Jadi untuk TTL config mode, jadi ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Ada TTL value, ada TTL increment, dan juga ada TTL decrement. Ya. Jadi untuk TTL value dia digunakan untuk mengubah dari nilai TTL ya. Misalnya TTL-nya nanti diubah berapa. Kemudian kalau TTL increment berarti dia nanti nilai TTL-nya akan ditambahkan. Kalau decrement berarti dia nanti akan dikurangi. Kita pakai yang TTL value, kemudian nilainya diubah jadi berapa? Nilainya diubah jadi 1. Sehingga nanti di sisi user dia tidak akan bisa melakukan tethering ulang. Jika sudah, kita bisa lakukan OK. Oke, konfigurasinya seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk pengujiannya. Oke, kemudian untuk pengujiannya gimana ya? Jadi untuk pengujiannya di sini saya terdapat satu perangkat handphone ya. Untuk perangkat handphone ini saat ini sudah saya hubungkan ke SSID CST Ruiji, yang mana CST Ruiji ini yang default VLAN tadi ya, yang VLAN 120 atau yang IP 120. Jadi di sini kalau kita bisa lihat untuk IP-nya harusnya juga sudah benar 120. Kemudian yang akan kita coba lakukan selanjutnya, di perangkat ini kita akan coba melakukan tethering ya. Atau kita bisa aktifkan yang namanya hotspot. Seperti ini. Kemudian untuk yang perangkat kedua, kita akan coba hubungkan untuk perangkat yang kedua ini, kita akan coba koneksikan ke handphone yang pertama. Seperti ini, dan kita bisa lihat misalnya menggunakan aplikasi ping seperti ini ya. Oke, dan hasilnya untuk perangkat yang kedua ini yang dia terkoneksi ke handphone pertama yang mengaktifkan tethering, maka perangkat kedua ini dia tidak bisa terkoneksi ke internet. Seperti ini hasilnya. Kemudian supaya dia bisa terkoneksi ke internet, caranya gimana? Ya dia nanti harus berlangganan lagi gitu ya ke SSID yang sudah kita buat tadi. Misalnya CST Ruiji. Kemudian untuk kata sandinya kita bisa isikan misalnya seperti ini ya. Kemudian si perangkat ini kita coba untuk koneksikan ulang, dan hasilnya perangkat ini juga sudah bisa terkoneksi ke internet tanpa melalui layanan tethering tadi. Jadi caranya seperti itu tadi teman-teman untuk memberikan batasan terhadap layanan tethering ya atau hotspot yang dilakukan oleh sisi klien, yang mana kebutuhan kita atau layanan yang akan kita berikan itu adalah satu akun digunakan untuk satu user. Jadi caranya sangat mudah sekali. Untuk nama fitur yang kita gunakan adalah TTL rule, yang mana fitur ini hanya terdapat di perangkat router dari perangkat Ruiji ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan perangkat seperti yang saya gunakan di sini ya, ada router Ruiji, switch Ruiji, dan access point Ruiji RII, Anda bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Kemudian terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Kemudian jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.